Sebelum melanjutkan, jangan lupa subscribe dulu, terima kasih. Bab 416, Tanda Asal. Jian Wushuang duduk dengan tenang di sebuah gua di area dalam. Gua itu jarang dikunjungi dan dikelilingi oleh sejumlah besar asal pembantaian. Asal pembantaian mengalir ke gelang di lengan kirinya dan secara bertahap mengembun menjadi tanda hitam. Tanda hitam ini tampak samar-samar seperti api, tetapi tidak tampak seperti api biasa. Tanda Asal. Ketika tanda hitam itu mengembun, Jian Wushuang membuka matanya dengan rasa terkejut yang menyenangkan. Tanda asal akan mengembun hanya ketika pemahamannya tentang asal ini telah mencapai tingkat yang sangat tinggi. Ketika Jian Wushuang memasuki wilayah dalam setengah tahun yang lalu, dia hampir saja mencapai tanda asal. Saat dia bertarung dengan para ahli tahap 3 selama setengah tahun terakhir, dia telah membuat kemajuan besar dalam semua aspek, termasuk pemahaman prinsip pedang dan asalnya. Hal ini akhirnya berpuncak pada keberhasilannya memadatkan tanda asalnya yang pertama. Tanda asal. Jian Wushuang menatap tanda asal di lengannya. Dengan menggunakan kemauannya, dia mengarahkan kekuatan tanda asal ke tangannya. Dia melambaikan tangannya dan ledakan dahsyat menyapu gua dengan suara gemuruh yang keras. Kekuatan yang luar biasa. Jian Wushuang sangat gembira. Origin Mar telah meningkatkan kekuatannya secara signifikan. Jian Wushuang memperkirakan kekuatannya telah meningkat 3 kali lipat. Ketika tanda asal dipadatkan, kekuatanku secara keseluruhan meningkat hampir 3 kali lipat. Kekuatan tempurku sekarang seharusnya setara dengan seorang ahli di puncak tahap 3, bisik Jian Wushuang. Sebelum saat ini, dia telah mencapai tingkat tinggi tahap 3 berkat jiwa pedang tingkat pertama ganda, alam sungai darah, kekuatan fisik, dan keterampilan penciptaan surgawi. Meskipun itu hanya satu tanda asal pembantaian, itu telah memperkuat keseluruhan kekuatannya sebanyak 3 kali lipat dan mengangkatnya ke puncak tahap 3. Para ahli di wilayah dalam memiliki cara atau kemampuan khusus untuk tetap hidup, bahkan jika kekuatan mereka lemah. Sebelum aku memadatkan tanda asal, sudah sulit untuk membunuhku karena aku mendapat bantuan dari alam. Sekarang, Jian Wushuang melengkungkan bibirnya menjadi senyum main-main. Para ahli yang berani berpetualang di wilayah dalam umumnya yakin akan kekuatan mereka sendiri atau kemampuan mereka untuk bertahan hidup. Selama setengah tahun di inner area, dia telah bertarung dengan banyak ahli dari kubu lawan. Dia hanya berhasil membunuh 2 dari mereka, yang merupakan ahli tahap 3 biasa. Meskipun mereka memiliki keterampilan yang dapat menyelamatkan hidup mereka, mereka telah ditahan oleh realm miliknya dan gagal melarikan diri. Butuh waktu lama baginya untuk membunuh mereka. Hanya 2 orang ahli. Dia juga mengalami beberapa krisis. Yang paling berbahaya adalah pertarungan dengan seorang ahli di puncak tahap 3. Pria itu lebih lemah dari Sui Luo, tetapi dia serba bisa tanpa kelemahan yang jelas. Di bawah tekanan alam sungai darah, dia masih lebih cepat dari Jian Wushuang. Pada awal pertarungan, Jian Wushuang telah menderita luka serius dan telah kalah kelas. Berkat boneka darahnya, dia berhasil menyelesaikan krisis tersebut. Sekarang, dia berada di puncak tahap 3 karena kekuatan energi asal. Dengan bantuan alamnya, dia akan terancam oleh beberapa ahli. Dalam kehampaan yang luas, seorang pria kekar berambut ungu, mengenakan kemeja hitam dengan 2 tombak panjang di punggungnya, perlahan melangkah maju. Ia menatap sekeliling dengan waspada. Kedua tombak panjang itu dapat dihubungkan menjadi satu. Tiba-tiba, dia melihat seseorang berlari ke arahnya. Itu, pria berambut ungu itu mengenali pria itu. Pendekar pedang. Dalam setengah tahun terakhir, Jian Wushuang telah mendapatkan reputasi di wilayah dalam. Dia pernah bertarung dengan pria berambut ungu sebelumnya. Saat itu, pria berambut ungu memiliki keunggulan mutlak, tetapi dia gagal membunuh Jian Wushuang karena yang terakhir telah melarikan diri dengan bantuan alamnya. Dongming, Jian Wushuang berdiri di depan pria berambut ungu dan menatapnya. Apa? Aku sudah memberimu pelajaran terakhir kali. Apa kau ingin aku memukulmu lagi? Dongming, pria berambut ungu, mencibir Jian Wushuang. Aku memang tidak cukup kuat terakhir kali. Kekuatanku telah meningkat sejak saat itu, jadi aku akan mengujinya padamu, Jian Wushuang tertawa. Mengujinya padaku. Dongming mendengus. Aura yang kuat dan mengerikan mulai melonjak dari tubuhnya. Haha, ayo kita mulai, Jian Wushuang tertawa dan melepaskan alam sungai darahnya. Alam ini lagi. Wajah Dongming menjadi gelap. Dia gagal membunuh Jian Wushuang terakhir kali karena alam ini. Sial, kalau bukan karena alam ini, kau hanya akan menjadi serangga di area dalam. Kau pasti sudah terbunuh berkali-kali, gerutu Dongming. Benarkah? Jian Wushuang tersenyum dingin. Cahaya pedang yang dingin menembus kehampaan dan meraung ke arah Dongming. 2 hantu jiwa pedang berdiri di belakang Jian Wushuang. Mereka juga mengacungkan pedang panjang dengan cahaya pedang yang deras. Dalam tebasan ini, Jian Wushuang melepaskan seluruh kekuatan jiwa pedang dan kekuatan fisiknya. Dia juga menggunakan tanda asalnya secara maksimal. Awalnya Dongming tidak menganggap serius Jian Wushuang.
Lagi pula, dia pernah melawan Jian Wushuang beberapa bulan lalu dan mengalahkannya. Dia tidak menyangka Jian Wushuang akan berkembang pesat dalam waktu sesingkat itu. Dongming menyadari kesalahannya dalam meremehkan Jian Wushuang ketika cahaya pedang muncul. Ini. Dengan mata terbelalak karena terkejut, Dongming mengayunkan tombak panjang di tangannya dan menusuk ke depan. Gerakannya mirip ular berbisa yang menyerang keluar dari lubang. Dentang. Terdengar suara tabrakan yang dalam. Apa? Wajah Dongming menjadi gelap. Ujung tombaknya yang panjang telah terpelintir ke samping oleh cahaya pedang. Cahaya pedang terus menyapu ke arahnya dengan momentum yang besar. Dongming segera menarik tombak panjangnya dan mengayunkannya. Ia nyaris menghindari cahaya pedang itu, tetapi ia terdorong mundur oleh kekuatan cahaya itu. Puncak tahap 3. Dongming tercengang. Dongming hampir mencapai puncak tahap 3, tetapi dia tersapu oleh tebasan Jian Wushuang. Tampaknya Jian Wushuang jauh lebih kuat darinya dalam hal kekuatan tempur dan benar-benar telah mencapai puncak tahap 3.